Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berikut ini adalah video yang saya rekam pada saat kegiatan uji komprehensif mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf Hilmi, Iya, silakan lanjut. terima kasih Pak Udin. Saya ingatkan lagi ya Ibu, untuk peer teaching saya kemarin itu saya menggunakan modul ajar yang teks anekdot Ibu. Kemudian nanti insya Allah untuk PPL-nya juga di teks anekdot begitu. Jadi saya fokusnya ke teks anekdot Ibu. Nah, baik Bu Mama. Ya, saya Iya, paham fokusnya di teks anekdot, tapi di iya. dalam pelajaran di kelas berkaitan dengan teks hikayat ini sudah pernah Ibu lakukan? Sudah Ibu. Sudah. Nah, saya ingin tahu dari yang sudah pernah Ibu lakukan di kelas. Nih, tadi identifikasi masalahnya ternyata siswa kurang dalam hal menulis teks hikayat baik struktur maupun unsur kebahasaannya. Nah, kira-kira apa saja nih Bu yang menjadi penyebabnya? Bisa Ibu jelaskan? Penyebab utamanya itu guru ya Ibu ya. Guru masih masih mengajar dengan cara yang konvensional, satu. Kemudian yang keduanya, siswa masih kesulitan dalam menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan, Ibu. Seperti itu, Bu. Salah Oke satunya. Bu Mama, ini kan yang dalam hal ini guru yang mengajar dengan konvensional. Konvensional. Ini Iya, kan betul. merujuk pada Bu Mama. Iya, betul. Saya Nah, Ibu. Betul. apa nih cara mengajar yang konvensional yang bagaimana nih yang kemudian membuat siswa ini jadi belum memiliki keterampilan dalam menulis teks hikayat. Memang Ya. Bu Mama mengajarkannya bagaimana? Nah, saya Oh ingin tahu. ya, saya Bu ya, Ya. jujur saya mengajarkan anak itu teks hikayat itu secara konvensional, yaitu ceramah Ibu. Jadi siswa itu mahasiswa jadinya merasa bosan gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh guru. Begitu Bu. Jadi intinya saya mengajar secara konvensional yaitu ceramah, begitu Bu. Jadi harus memilihkan model pembelajaran yang inovatif intinya. Jadi untuk siswa, begitu Bu Ilmi. Baik, Bu Mama. Setelah kesadaran Bu Mama dalam, oh ternyata saya masih mengajar dengan metode konvensional berupa Betul, ceramah, betul Ibu. lalu Bu Mama sudah menentukan sebuah rencana atau tindakan untuk mengatasi hal tersebut? Sudah Atau Ibu, bagaimana? saya Ya. sudah menentukan tindakan untuk memperbaiki cara mengajar saya dengan cara memilihkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik yang berada di SMKN 11 Kabupaten Tangerang. Sudah Yaitu aplikasikan, Bu? ya, sudah saya aplikasikan ke dalam modul ajar rencana aksi 2, yaitu saya menggunakan model pembelajaran PJBL Ibu, Project Based Learning. Oke, saya ingin tahu Bu, project based learning ini bagaimana? Project based learning ini yaitu suatu project atau suatu model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang di dalamnya di langkah-langkah pembelajarannya itu yang pertama menentukan tema, kemudian menetapkan konteks belajar, kemudian yang selanjutnya adalah merencanakan aktivitas-aktivitas, kemudian memproses aktivitas-aktivitas, dan yang terakhir adalah menerapkan aktivitas-aktivitas untuk menyelesaikan proyek Ibu. Jadi intinya di dalam menggunakan PJBL itu nanti siswa itu ada produknya gitu Bu, ada produk tulisannya. Seperti itu Ibu Ilmi. Oke, Bu Mama, saya kembali lagi ke ingin tahuan saya tentang apa yang sudah Bu Mama lakukan dalam hal struktur dan unsur kebahasaan dalam teks hikayat. Ini kan tadi peserta didiknya tidak bisa menulis pada bagian struktur dan unsur kebahasaan. Begitu ya. Dalam merencanakan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang di dalam model PBJL tadi, apa saja yang Bu Mama
Saya Rencana. menggunakan, ya, saya sudah membuat rencana aksi 2 dalam modul hikayat. Saya akan menggunakan media pembelajaran. Yang pertama itu saya akan menayangkan video, Ibu ya. Yang pertama adalah video motivasi belajar kepada siswa, yaitu yang berjudul Saya Pasti Bisa dari Mary Riana. Itu yang pertama yang akan saya lakukan di langkah pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya menayangkan salindia dalam bentuknya PowerPoint text mengenai materi tentang hikayat. Kemudian yang terakhir itu saya menayangkan video pembelajaran yang isinya adalah mengenai bagaimana caranya menulis teks hikayat di dalam video tersebut. Itu untuk pembelajaran yang keduanya, Ibu. Begitu. Iya, Bu. Oke, baik. Bu Mama, apakah dalam perencanaan aktivitas tadi itu sudah merepresentasikan atau menampilkan TPACK? Sudah, Ibu. Menurut saya yang disebut dengan TPACK itu kan adalah suatu penggunaan teknologi ya, Ibu ya. Jadi karena saya mengajarnya secara konvensional, saya katakan lagi saya mengajarnya secara ceramah, jadi saya di sini mencoba untuk menggunakan teknologi begitu ya, dalam bentuk PowerPoint text gitu ya, Bu ya, dalam bentuk penayangan video kepada siswa. Video penayangannya yaitu tadi penayangan motivasi dulu di awal pembelajaran, kemudian memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa, kemudian saya juga nanti di akhir kegiatan di pembelajaran terakhir itu saya akan menayangkan video bagaimana caranya membuat teks hikayat gitu, memproduksi teks hikayat, dan akhirnya siswa dapat mengembangkan teks hikayat itu dengan bahasanya sendiri begitu, Ibu. Dan tindak lanjutnya sih rencana saya nanti siswa, karena ini kan akan menyelami dunia siswa ya, Ibu ya, tindak lanjutnya nanti di PR-kan siswa itu nanti akan mengunggah hasil dari jawaban mereka itu, produk teks hikayatnya itu ke akun pribadi mereka, seperti misalkan contoh ke YouTube atau ke TikTok gitu, Ibu. Dan teman-temannya itu nanti akan saling mengomentari. Begitu, Bu. Itu feedback-nya mungkin yang akan insya Allah saya terapkan begitu, Ibu Ilmi. Baik, Bu Mama, berkaitan dengan di awal ditayangkan dulu video motivasi belajar dari Mary Riana, Saya Pasti Bisa, kemudian baru menyajikan Salindia teks hikayat. Betul. Apakah konten video motivasi belajar ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan teks hikayat, ataukah ada kaitannya, atau memang lepas saja video motivasi sendiri, kemudian teks hikayatnya sendiri, atau ada bagian yang Ibu kaitkan? Kalau dari motivasi belajar ini saya ambilnya jadi gini, Bu, ketika saya menayangkan tayangan motivasi belajar, jadi untuk untuk menggugah gitu ya, untuk memotivasi siswa saja begitu, Bu. Jadi nanti saya akan berikan tanyaan-tanyaan yang berkaitan tentang hikayat. Setelah itu hanya untuk memotivasi saja, Bu. Tapi untuk selebihnya saya juga menanyakan di pertanyaan pemantik itu saya kaitkan dengan masalah stand up komedi. Apakah kalian pernah menonton stand up komedi? Begitu, Ibu. Oke, artinya tayangan video motivasi belajar tidak ada kaitannya dengan teks hikayat. Betul, betul, Ibu. Hanya memotivasi saja, memotivasi belajar begitu untuk kesiapannya. Oke, baik Bu Mama. Kemudian saya ingin tahu bagaimana berkaitan dengan ini kan yang menjadi fokus masalahnya siswa ini kurang mampu menulis dalam hal strukturnya dan unsur kebahasaannya. Tadi memang sudah dijelaskan oleh Ibu, menampilkan salindia, kemudian memberikan bagaimana menulis teks hikayat, tapi saya belum tampak betul langkah yang Ibu lakukan dalam pemenuhan pemahaman sekaitan dengan struktur dan unsur kebahasaan bagi siswa agar kemudian mampu menulis teks hikayat. Boleh dijelaskan, Ibu Mama? Instrumen ya, Ibu, maksudnya yang digunakan? Bukan instrumen, tapi bagaimana si siswa ini kemudian memiliki pemahaman berkaitan dengan struktur dan unsur kebahasaan teks hikayat, sehingga di akhir nanti si siswa bisa menulis dengan tepat. Oh iya, Ibu. Jadi saya itu di dalam salindia mengenai
hikayat itu di sana dijelaskan di dalam hikayat itu apa aja strukturnya gitu ya, apa aja unsur kebahasaan yang akan kalian diskusikan melalui diskusi kelompok begitu Ibu. Jadi nanti siswa itu bahkan sudah dibagi kelompok ya untuk pembelajaran teks hikayat ini sama dengan teks anekdot sama. Jadi dibagi kelompok. Nanti setelah dibagi kelompok, siswa itu nanti setelah mendapatkan penjelasan dulu ya Bu ya, setelah misalnya saya menayangkan motivasi, video motivasi, kemudian saya memberikan salin dia mengenai teks hikayat. Nah, di situ isinya adalah mengenai pemaparan materi tentang teks hikayat begitu. Dan saya juga menayangkan, ada penayangan juga Ibu. Saya di dalam RPP lagi maaf, modul ajar Ibu ya. Modul ajar saya di situ saya juga menayangkan video tentang hikayat, yaitu videonya hikayat Saijan dan Ikan Todak Ibu. Oke, Begitu. baik Bu Mamah. Ini tadi pertanyaan saya sebetulnya mengarah pada sebetulnya bagaimana sih Bu Ibu mengembangkan materi ajar tadi, materi berkaitan dengan struktur dan unsur kebahasaan teks hikayat yang sumbernya tentu sudah ada di dalam buku teks. Nah, bagaimana Ibu mengembangkan materi tersebut? Saya mengembangkannya ya dengan cara itu Bu, saya memberikan siswa itu apa namanya, tayangan dalam bentuk video hikayat, yaitu videonya yaitu video itu Saijan dan Ikan Todak, begitu Bu. Itu juga ada di bahan ajar di kelas 10, kebetulan di dalam buku siswa juga itu materinya tentang Saijan dan Ikan Todak. Jadi saya mengambil video tersebut gitu ya untuk saya kembangkan kepada peserta didik agar mereka menyaksikan dulu, pertamanya menyaksikan tayangan video pembelajaran tersebut. Kemudian setelah itu nanti mereka secara berkelompok mereka itu menganalisis strukturnya, kemudian menganalisis unsur-unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks hikayat. Begitu saya menjelaskan strukturnya di dalam hikayat itu ada apa saja, kemudian unsur-unsur kebahasaannya seperti majasnya, begitu ya Ibu. Seperti itu Ibu dijelaskan kepada siswa. Oke, baik. Terima kasih Bu Mamah. Demikian tanyaan dari saya, Pak Odin. Dari saya cukup, saya kembalikan kepada Pak Odin. Baik, terima kasih Bu Terima kasih Ilmi. Bu Ilmi. Bu Siti Umamah, jangan dulu kabur, masih ada Iya, tanyaan Bapak. dari saya. Siap, Baik, Bapak. mohon Ibu jelaskan apa yang dimaksud materi esensial dan materi advance bila ada di dalam modul ajar yang Ibu buat. Ya, menurut saya Pak, yang namanya materi esensial itu adalah materi yang bersifat mendasar, begitu yang dipilih. Apalagi Pak tadi? Maaf, kurang jelas. Materi advance atau lanjutannya apa? Materi lanjutan dari kan saya pertamanya itu kan materinya itu tentang struktur. Jadi ada kelanjutan dari materi mendasar. Materi mendasarnya itu yaitu misalkan teks anekdot begitu ya, Pak. Kemudian dari teks anekdot itu ada lanjutan. Setelah misalnya pengertian anekdot, kemudian ada unsur-unsur, kemudian tujuan pembelajaran anekdot, begitu ya dijelaskan semuanya. Kemudian ada materi selain materi mendasar itu adalah materi pilihannya, misalnya lanjutannya ya, Pak ya. Selain itu nanti ada strukturnya, struktur dari teks anekdot itu apa, kemudian unsur kebahasaan dari teks anekdot itu seperti apa, begitu Pak kalau menurut saya. Baik, apakah Bu Umamah itu akan menjadi guru yang hot atau yang Insya Allah. mengakomodasi hot atau yang membuat siswa hot begitu? Nah, saya ingin tanya, Ya. hot itu di dalam konteks perancangan perangkat pembelajaran apa maksudnya? Oke, baik. Pembelajaran yang berbasis HOTS itu adalah pembelajaran yang menuntut pola pikir tingkat tinggi, Bapak. Jadi yang namanya HOTS, Higher Order Thinking Skill, kalau dalam bahasa Inggris, mohon maaf Bapak kalau bahasa Inggris saya kurang tepat. HOTS itu kita melihat dari bagaimana siswa itu berpikir tingkat tinggi. Jadi ini nanti ada kaitannya dengan cara berpikir tingkat tinggi menurut KKO Pak, KKO, kata kerja operasional, yang dimana di dalam KKO tersebut untuk pembelajaran HOTS itu harus kepada C4, C5, dan C6. Sedangkan kalau misalnya masih ke C1, C2 itu masih ke LOTS Pak, Longer Thinking Order Skill, jadi berpikirnya tingkat rendah. Itu Pak pemahaman saya, kalau saya. Baik, HOTS itu akan diterapkan dalam butir evaluasi, yaitu tanyaan yang terkait dengan materi,
atau dalam aktivitas pembelajaran? Bisa, kalau menurut saya bisa Pak dalam bentuk pertanyaan. Karena kita menggunakan kata kerja operasional seperti contohnya kata kerja operasional mengevaluasi. Jadi kita bisa gunakan ke dalam tanyaan seperti ini. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tersebut, silakan kalian mengevaluasi unsur kebahasaan yang terdapat di dalam video tersebut. Begitu Pak, itu dalam bentuk pertanyaan. Baik, kemudian saya ingin bertanya, apakah soal yang terkategorikan host itu identik dengan soal-soal yang sulit? Jadi Betul. soal yang sulit adalah soal yang host. Kalau menurut saya Pak ya, kalau menurut saya itu karena berpikirnya tingkat tinggi, begitu ya Pak ya. Jadi bukan hanya lagi menyebutkan, siswa tidak hanya menyebutkan, kalau misalnya siswa sebutkan pengertian, sebutkan contoh-contoh dari misalkan teks anekdot, itu termasuknya LOTS Bapak. Kalau misalnya seperti ini, contoh kalimatnya, siswa sebutkan apakah pengertian dari teks anekdot, itu LOTS. Kalau misalnya pembelajaran berbasis HOTS itu sudah menganalisis, berarti sudah mengevaluasi, sudah mengkritisi pertanyaannya gitu kepada siswa. Baik. Jadi kalau menurut saya seperti itu Berarti Pak. ketika merumuskan tanyaan di dalam evaluasi itu merujuknya kemana sehingga nanti KKO-nya termunculkan. Merujuknya pada bagian apa di dalam format atau sistematika modul. Dulu kita mengenai dari kurikulum Merdeka itu modul. Pada bagian apa kita bisa melihat? Oh, ini yang disebut dengan HOTS. Maka tanyaannya bunyinya seperti ini. Apakah dalam rumusan tujuan atau indikator? Berarti masuknya ke dalam, bisa juga sih Pak, ke dalam tujuan pembelajaran, itu tujuan pembelajaran itu harus berbasis HOTS. Karena di dalam tujuan pembelajaran itu nanti ada yang disebut dengan ABCD-nya Pak, ada rumus ABCD-nya untuk tujuan pembelajaran. Seperti contohnya tujuan pembelajaran saya, melalui kegiatan berdiskusi kelompok, begitu ya Pak ya, siswa mampu menulis struktur dan kebahasaan pada teks anekdot secara kritis, kerjasama, dan bernalar, misalnya seperti itu, Pak. Jadi ada tujuan HOTS-nya di situ, Pak. Baik, jadi HOTS itu bisa kita lihat bukan hanya di evaluasi, tetapi juga pada rumusan tujuan dan indikator. Betul. Kemudian yang ingin saya tanyakan berikutnya, bahwa tugas itu di dalam mendesain pembelajaran adalah mengakomodasi kembang 4C, yaitu kolaborasi, critical thinking, creativity, dan satu lagi apa Bu? Communication. Ya. Nah, mohon Ibu jelaskan, apakah modul ajar yang Ibu buat sudah mengakomodasi 4C tadi, formula 4C, kemudian sebarannya ada di mana? Sekali lagi, communication, critical thinking, kolaborasi, dan creativity. Ya, di dalam modul ajar yang saya buat itu sudah termasuk ke dalam 4C ya, collaboration, aktivitas, komunikasi, dan activity ya Pak ya, sudah termasuk ke dalam 4C tersebut yang disampaikan oleh pembelajaran abad 21 begitu ya, atau pembelajaran yang inovatif. Itu sudah tertuang di dalam langkah-langkah pembelajaran Pak. Langkah Sudah pembelajaran 1 ditampakkan, dan ya sudah. Coba saya ingin tahu, ya, baik, aktivitas kolaborasi yang dirancang itu ada pada kegiatan yang mana? Kolaborasi dirancangnya pada saat berdiskusi Bapak, berdiskusi kelompok. Jadi guru membimbing peserta didik dalam kegiatan berdiskusi. Baik. Kemudian saya ingin Ibu menjelaskan mengenai LKPD. LKPD itu ada berapa jenis, Bu? Yang punya saya, Pak. Bukan. Yang ada di dalam literatur itu ada berapa jenis? Kemudian dari sekian jenis itu Ibu memilih jenis LKPD yang mana? Saya ingin tahu pengetahuan teoretis saja. Mungkin Ibu tahu bahwa LKPD itu ada berbagai jenis itu.
Iya, Silakan Bu kalau Siti Umama. ya, baik. Kalau saya, Pak, LKPD saya itu saya ambilnya dari jurnal penelitian dari Ibu Rini Wulandari tentang peningkatan keterampilan menulis teks anekdot dengan menggunakan model PJBL, begitu, Pak. Dari, Bukan, Ibu maksud ya, saya gimana, Pak? LKPD jenisnya apa saja? LKPD itu ada LKPD penemuan, ada LKPD apa? Coba. Ada berapa jenis LKPD? Kalau tidak eh, mengetahui, berarti saya akan lanjut pada tanyaan berikutnya. Lanjut aja, Ibu Pak. sudah menentukan masalah, kemudian mengelaborasi penyebabnya, menentukan alternatif solusinya. Nah, kemudian nanti akan melaksanakan pembelajaran yang tentu akan dilakukan asesmen atau evaluasi ya, Betul, pengukuran. betul, Nah, Bapak. untuk melihat peningkatan yang terjadi, Ibu menggunakan tentu instrumen begitu ya. Betul. Instrumen yang Ibu rancang untuk evaluasi itu ada berapa jenis? Ada 5, Bapak. Ada 5. Ya, Yang apa pertama saja? itu, adalah tentang, jurnal, sebentar, yang pertama itu adalah instrumen survei, Pak, instrumen survei. Kemudian yang kedua itu Ya, adalah, artefak, Pak, artefak hasil belajar siswa. Artefak hasil ya, belajar siswa di sini nanti adalah, hasil belajar siswa di kelas, misalnya produk teks anekdotnya itu. Kemudian di dalam artefak itu ada rubrik penilaiannya dari teks anekdot, termasuk dalam struktur, kemudian unsur kebahasaan, penilaian diskusi, begitu di sana. Penilaian diskusi kelompok itu ada semua di sana di dalam artefak. Kemudian ada lagi instrumen wawancara, Pak. Nah, instrumen wawancara itu baik. ya. Kemudian selanjutnya adalah jurnal, Pak. Jurnal refleksi, Pak, jurnal refleksi. Nah, jurnal refleksi itu isinya adalah tanyaan kepada siswa untuk merefleksi seperti contohnya diskusi kelompok gitu. Ada tanyaan juga gitu di dalam refleksi. Kemudian yang terakhir itu tadi sudah berapa, Pak, saya sebutkan? Saya lupa. Ya, Tadi baik, cukup Bu Siti Umama. Pertanyaan terakhir saya adalah terkait dengan jurnal refleksi yang harus memuat 4F. Bisa Ibu jelaskan F-nya itu apa saja? iya, Bapak, kurang jelas, Pak, suaranya, Pak. Silakan Bu. Oh, baik, mungkin signal saya tidak stabil. Di dalam penyusunan jurnal refleksi itu Mm-mm. ada metode 4F ya. Fact, feeling, finding, and future. Kira-kira apa maksudnya itu, Bu? 4F. Kalau menurut saya, Pak, menurut saya dari 4F itu, jadi kita itu merefleksi perencanaan kegiatan pembelajaran kita di kelas, kemudian prosesnya seperti apa,